Di terus terang kayak di kasus saya sama suami itu tidak ada pisah harta. Beberapa aset ya ada yang nama saya, ada yang nama suami. Nah itu apabila salah satu di antara kami lebih dulu gitu kan, nah itu gimana ya Ustadz ya, baginya kan pasti harus dikeluarin dulu, yang dibagikan hanya warisan yang sudah meninggal kan, sementara hartanya bercampur, itu gimana ya? Kita nggak pernah melakukan pisah harta dari awal pernikahan. Jadi harta Islam itu mencampur harta, nggak ada. Ya. Harta suami, harta istri itu harus dipisah. Dan hitungan zakatnya juga berbeda. Kan gitu. Walaupun nanti kalau dicampur bukan tidak dibolehkan, konsekuensinya harus ditetapkan ini milik siapa. Jelas atau tidak? Iya. Konsekuensinya harus ditetapkan ini milik siapa. Apakah ditetapkan saja itu milik suami semuanya, atau ditetapkan saja itu milik istri semuanya? Jelas atau tidak kira-kira? Tapi kalau misalnya nanti mau dibagi di tengah-tengah, itu tidak memungkinkan karena sudah tercampur. Maka sejak awal lebih baik jangan pernah mencampur harta. Kalau mau mencampur, jadikan saja itu milik perseorangan. Suami bilang, ya sudah, ini punya kamu. Semua harta saya campur dengan harta kamu, berarti itu sudah milik istri. Ya. Berarti waktu suami meninggal, ya tidak ada waris. Karena anaknya bilang, "Mah, loh ini punya mama." Kan papa juga kerja, papa menjadikan semua pendapatannya dan asetnya milik mama. Jadi kalau kamu mau nunggu waris, tunggu mama mati. Berarti harus ada akad dari suami, ucapan atau tertulis dari suami, ini aku sudah saya hibahkan atau aku istri gitu ya. Apa perlu tertulis? Lebih baik seperti itu, karena fitnah harta itu besar sekali. Ya, fitnah harta itu besar. Jadi gini, kalau mau nanti ke depannya nggak usah dicampur lagi. Sudahlah, yang kemarin sudah. Ini buat kamu saja. Ya walaupun selama kita hidup saya pun pakai dari situ. Tapi kepemilikannya ini milikmu sekarang. Tapi ke depan jangan lagi dicampur. Ya, karena kan banyak kasus sekarang takut di Indonesia suami takut istri ya. Semua dinamain istri padahal mungkin istrinya tidak bekerja. Itu saya pernah ngadepin kayak gitu ketika ayahnya wafat karena asetnya di atas namakan istri padahal istri tidak berpenghasilan. Istri bilang tunggu ibu nggak ada. Padahal itu kan sebenarnya nggak tepat ya Ustaz. Karena yang bekerja si suami. Itu kan nggak tepat secara etika, tapi secara hukum dia punya legal hukum. Si istri itu punya kekuatan hukum. Nah, itu yang salah suaminya. Secara agama itu gimana? Secara etika salah. Ya, tapi secara agama dibolehkan. Jangankan ke istrinya, ke orang lain aja boleh nggak kira-kira? Saya bekerja, berpenghasilan, tiba-tiba saya ketemu orang, terus saya mau menghibahkan semua harta saya untuk dia, boleh nggak kira-kira? Boleh saja. Secara hukum dibenarkan. Toh saya menghibah kok, gitu kan? Adapun secara etika itu nggak benar, karena saya menelantarkan anak dan istri saya tentunya. Tetapi secara hukum dia punya kekuatan hukum. Secara hukum Islam gimana? Secara hukum Islam itu dibenarkan bahwa itu jadi aset istri. Jadi aset istri. Walaupun si pencari nafkah adalah pencari nafkah adalah suami. Oh, Jelas tuh deh. Kan tidak ada yang tadi kata Ustaz. Sebenarnya masih ada berhubungan juga sih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, orang tua saya kan bapak meninggal, Pak. Nah, tapi sebelum dia meninggal memang ada semacam uang itu kan, karena kesulitan, jadi antisipasi ke depannya akhirnya dibalik namakan ke ibu. Nah, kemudian rumah yang ditinggali orang tua itu kebetulan dari awal memang kan yang bekerja bapak ya, tapi memang atas nama ibu gitu. Nah, sekarang ini kan sudah meninggal bapak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita 5 bersaudara itu ada beberapa yang sepakat, maksudnya udahlah nggak usah mempermasalahkan rumah, mempermasalahkan uang, karena untuk ibu aja gitu, maksudnya untuk kelangsungan ibu ke depan gitu ya, kita nggak mau istilahnya
menuntut macam-macam gitu. Kita anak-anak ini buat ibu aja kan ibu masih ada gitu. Apakah seperti itu diperbolehkan? Kemudian memang itu rumah uang itu kan sudah nama ibu ya. Berarti ketentuan warisnya apa masih berlaku atau memang sudah jadi milik ibu gitu aja? Makasih. Kalau gini, itu kita pastikan dulu milik bapak. Hanya surat-suratnya saja dinamakan nama. Tapi kalau misalnya dari awal memang sudah kita sepakati bahwa memang itu dihibahkan oleh bapak kepada ibu, ya sudah selesai. Berarti itu bukan waris, itu pasti punya ibu. Sudah selesai, nggak usah dibahas ya. Nah, maksudnya yang kalau yang uang itu kan masih bapak waktu masih ada, tapi kan memang sudah tidak bisa aktivitas, sudah tidak bisa ini. Jadi kita punya inisiatif karena dari pihak bank juga kan menyarankan Dibalik nama dibalik nama ke ibu, kecuali yang pensiun, nah itu kan masih ada gitu. Nah jadi yang seperti itu gimana gitu? Ya itu yang tadi saya katakan. Yang lebih tahu ibu sebenarnya jawabannya, Ya. bukan saya. Ya. Kalau saya bisa menentukan dua-duanya, tapi ibu yang lebih tahu. Itu saat itu pemindahan itu apakah bapak menghibahkan kepada ibu atau hanya balik nama, ya kan? Karena hal-hal yang lain gitu. Saya asumsikan kayaknya sebenarnya balik nama saja, bukan dihibahkan ke ibu. Iya karena sudah tidak bisa ini kan? Iya, karena sudah tidak bisa. Berarti itu hartanya bapak. Hanya saja urusan masalah pencatatan dan lain-lain, ya, supaya bisa diurus, Ya. ya, dipindah namakan ke nama ibu. Berarti itu harta bapak, bukan hibah ibu. Itu setelah saya kira-kira ya. Begitu juga rumah, tanah dan yang semisal tadi. Setelah ibu bapak meninggal, berarti saya pastikan dulu ini harta peninggalan bapak yang dinamakan dengan nama ibu. Setelah bapak meninggal, kita tidak mau mempermasalahkan itu. Sebenarnya diksinya berapa tepat? Gak boleh kita bilang gak mau mempermasalahkan, karena itu bukan masalah. Ya, bahwa menuntut waris setelah memang haknya sudah harus ditunaikan itu bukan mempermasalahkan. Karena ada orang kita nggak usah mempermasalahkan, itu keliru. Justru kezaliman terjadi jika waris itu dibiarkan begitu saja. Mungkin salah satu di antara ahli waris yang menunggu. Jadi ibu itu sudah punya haknya kan, 1/8 misalnya. Sisanya dibagi-bagi. Bukan tidak mau mempermasalahkan, jadi jangan rubah bahasa gitu. Tetapi kalau mau begini, ada dua. Solusinya ada dua. Satu, kita sepakat untuk menunda pembagian waris. Keridhaan semua ahli waris, tidak boleh ada satu pun. Satu saja tidak ridho, batal. Kita sepakat untuk jadi supaya jelas, bukan mau tidak mempermasalahkan. Apa itu tidak mempermasalahkan? Seakan-akan orang yang bertanya itu masalah kan gitu. Itu bukan mempermasalahkan, itu hak. Itu hak. Ini bukan kurang ajar sama orang tua, bukan. Tentu orang tua yang mengerti juga pasti tahu. Oke, kita saudara semua bersepakat tidak mau ya menyelesaikan waris sekarang, tapi dengan sepakat. Itu satu. Atau yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, ya, ibrah. Kita melepaskan hak waris kita semua. Berarti sudah tidak ada lagi hak waris. Diberikan kesemuanya kepada ibu. Jadi ini bukan pemberian dari ayah untuk ibu, tetapi hak waris yang dimiliki oleh anak-anak semuanya dilepaskan untuk ibu. Tapi nanti waktu ibu meninggal, ya, harta itu menjadi waris lagi dari warisnya ibu kepada anak. Dua pilihannya. Jelas atau tidak? Berapa aset? Nah, ibunya itu berwasiat, membuat wasiat bahwa yang lain boleh dibagi, tetapi ada rumah yang tidak boleh dibagi. Itu dijadikan rumah untuk kumpul keluarga. Itu gimana? Batal wasiat. Wasiatnya batal. Kalau itu wasiat ya? Iya. Ya, wasiatnya batal. Kecuali anaknya mau semua bersepakat. Wasiatnya batal. Jadi wasiat itu tidak melulu akan dibenarkan. Nanti ada bab khusus wasiat. Jadi ada wasiat yang batal. Itu salah satu wasiat yang batal. Dia berwasiat rumah ini nggak boleh dijual. Iya. Yang lain boleh dibagi. Yang lain rumah ini nggak boleh dijual. Akan tidak batal kalau dia melakukan akad yang jelas. Misalnya rumah ini tidak boleh dijual. Saya wakafkan. Nah ini nggak batal.
Wakaf untuk apa? Saya wakafkan untuk kegiatan turun-temurun keluarga besar saya. Maka rumah itu hanya boleh dipakai untuk arisan keluarga, silaturahim tahunan, bulanan, mau dipakai apapun boleh. Tapi nggak boleh dijual. Tapi kalau cuma dibilang ini nggak boleh dipakai, saya wasiatkan. Wasiatnya batal. Itu nanti tetap menjadi waris. Jelas atau tidak? Selanjutnya Mustia. Nah terus berarti kan waris untuk istri nggak ada ya? Kalau gitu ya Pak Ustadz? Betul. Semua. Iya, maksudnya untuk rumah, satu rumah nih dia udah waktu semasa istrinya masih hidup pun juga, maksudnya bersama-sama dengan istrinya secara sadar bikin hibah rumah untuk anak-anaknya. Iya. Anaknya ada 2 nih, Iya. satu laki, satu perempuan. Iya. Nah berarti pas si suami meninggal, berarti kan istri nggak dapat waris sama sekali ya, sama sekali nggak ada kan? Nah itu nanti rumah itu untuk anak-anaknya. Ini anaknya satu laki satu perempuan, itu nanti pembagiannya bagaimana Pak Ustadz? Kalau hibah itu tidak ada hitungan, tergantung yang diniatkan. Boleh rata, boleh beda, boleh lebih banyak yang satu, boleh lebih banyak. Kalau hibah itu tidak ada hitungan. Ini harusnya Oh sekian. gitu ya. Oh oke. Sebab itu tadi harusnya jelas itu hibah beneran atau wasiat. Hibah. Bedanya hibah sama wasiat tahu atau tidak? Kayaknya ada. Kalau hibah itu diserah terimakan saat itu juga. Tapi kalau nanti setelah aku mati itu namanya wasiat. Bukan hibah. Jelas tidak ya? Tapi kalau misalnya hibah itu gini, diserah terimakan saat ini juga itu hibah. Saya berikan kepada Anda, ini rumah saya, serah terima. Tapi kalau misalnya nanti kalau saya meninggal ini rumahnya buat anak-anak saya, itu namanya wasiat. Kalau wasiat buat ahli waris enggak. Tapi di notaris kan itu Pak Ustadz. Hibah namanya. Hah? Mau dinotariskan berarti dihibah. Ya kalau hibah berarti sudah diserah terimakan kan? Saat itu. Oh berarti secara berarti artinya sudah dihibahkan saat itu ya kalau udah dinotariskan kan? Bagaimana maksudnya? Kalau maksudnya hibah, ya sudah hibah. Pembagiannya berapa ya tergantung di hibahnya berapa. Sama rata misalnya, ya sudah sama rata. Kesepakatan anak-anak. Iya, bukan kesepakatan anak ya. Si bapak yang menentukan. Nah, sudah kira-kira. Ya bapaknya udah meninggal. Kan dihibahnya saat itu. Iya tapi saya nggak paham sih itu kasus kakak saya maksudnya. Ya gini. Saya menghibahkan ke anak saya. Ini rumah buat kamu, ini rumah buat kamu. Ini sudah jelas sebagainya. Gitu kan? Ini rumah buat kamu, ini rumah buat kamu. Atau misalnya ini satu rumah buat kalian berdua, maka dibagi rata. Mau laki mau perempuan dibagi Rata. itu kalau hibah. Kalau di istrinya tidak punya warisan. Oh, Karena kan ratanya cuma itu saja kan. Sudah diucapkan oleh bapak saya misalkan, kemudian sudah tercatat di bawah tangan, tetapi asas manfaatnya misalkan hibah ini 5 toko, tapi hasil tokonya masih dikuasai oleh bapak. Kasus hibah seperti itu bagaimana? Hibah pendapatan apa? Hibah toko atau hibah apa? Ya, Hibah tokonya. betul. Tapi Hasil sewa toko atau apa masih diambil oleh Boleh. bapak karena bapak masih boleh. Kalau anaknya menyetujui. Ya, saya kasih kamu sekarang daripada wasiat mungkin saya mati ntar malahan konflik. Saya kasih kamu sekarang, tapi saya masih mau pakai semua pendapatan. Kalau anak semua menyetujui boleh, apalagi dari bapak. Ya, karena hibah dari atas ke bawah itu boleh dibatalkan. Kalau bapak bilang ah, kalau kamu nggak mau kasih saya batalkan misalnya. Hibah itu dari bapak ke anak boleh dibatal. Hibah itu dalam kaidah akad muamalah tidak bisa dibatalkan kecuali dari orang tua ke anak. Jadi kalau misalnya bapaknya hibahkan, saya hibahkan ini untuk kamu, tapi pendapatannya tetap masih diambil oleh bapak boleh, ya seperti itu. Terlebih utama kalau bapak bilang kalian ridho ya, karena kalau misalnya saya kasihnya nanti jadi wasiat malahan nggak boleh, ya. Bisa dibatalkan. Kalau hibah nggak, ini semua hibah itu bisa perkataan maupun hitam di atas putih ya, Pak? Iya harus jelas tapi ya akadnya ya hibah dan ada serat Harus ada sanksi juga. Kenapa? Harus ada sanksi. Tertulis saksi dan kalau hari ini kan kita jelas ya payung hukumnya ada, bisa pakai notaris dan lain sebagainya. Ya, diatur. Kalau kita Rodia masih mau menyambung hibah untuk yang lain. Cukup ya? kalau kita saya masih Penny. Misalnya gini ya, kedua orang tua saya udah nggak ada, gitu ya, meninggalkan 3 rumah. Gitu ya. Satu rumah masih ditempati oleh saudara kandung kami 5 bersaudara. Satu rumah ditinggali oleh
adik-adik saya, dua orang adik saya. 2 rumahnya lagi dikontrakan gitu ya. Nah, itu kan ada hasil kontrakannya ya Pak Ustadz setiap tahun gitu ya. Itu saya pegang uangnya, saya bilang sama adik-adik saya, karena 3 rumah ini kan butuh perawatan gitu loh. Jadi uang hasil kontrakan itu saya belum bagi sebagai warisan. Jadi saya pergunakan untuk perawatan 3 rumah itu, dan memang itu sudah memang berjalan gitu ya Pak. Tapi kan setiap tahun itu saya menerima terus gitu ya uangnya. Sampai kapan? Sedangkan kami sudah berusaha untuk mau menjual 3 rumah itu, tapi sampai saat ini belum laku. Jadi sampai kapan tuh Ustaz? Hasil uang kontrakan itu saya pegang, di mana belum saya bisa bagikan ke saya 5 bersaudara gitu. 3 rumah ya. Kalau ada sisanya itu dibagi waris. Sisanya itu dibagi waris. Ngerti nggak Mas? Iya. Misalnya ada 100 juta, lalu perawatan itu misalnya 30 juta, Iya. 60 jutanya, 70 jutanya dibagi. Begitu perhitungan. Dan sampai kapan? Ya sampai selama ibu masih ingin merawat rumah tersebut. Iya. Jadi tenggang waktunya misalnya tahun ini saya udah terima nih tahun ini ya. So udah ada perawatan gitu ya, udah saya keluarkan. Masih ada sisanya tadi misalnya 50 juta. Terus tahun depan kan saya terima lagi. Apakah yang 50 jutanya itu saya tunggu sampai menerima uang kontrakan tahun berikutnya? Di dalam membagikan itu? Iya. Nggak mesti, tergantung kesepakatan ibu dan saudara. Kalau saudara dulu pegang aja dulu. Ya. Tapi misalnya kayak, Kak, aku mau kita bagi aja ya, bagi. Kesepakatan ya Ustaz. Iya, kesepakatan.